Selama beberapa hari saya ada di Solo, saya mengajak ngobrol beberapa tokoh termasuk wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah mengenai tanggapannya karena ini acara Mas Kaisang dan Mbak Erina disampaikan sama Pak Jokowi bahwa ini bukan hanya sekadar menjadi acara seremonial tetapi juga menjadi festival kebudayaan untuk semakin mengenalkan kebudayaan dan tradisi Mangkunegaran yang sangat khas. Maka saya tanya, saya ngobrol dengan wakil rakyat. Saya juga secara eksklusif ngobrol dengan Kanjeng Gusti Aryo Mangkunegoro 10 untuk tanya karena jadi tuan rumah nih digunakan Puro Mangkunegaran, apa tanggapannya, bagaimana pendapatnya mengenai acara yang begitu meriah dirayakan oleh semua warga, tidak hanya warga lokal Solo loh. Ternyata ada juga warga dari berbagai daerah, termasuk selebriti, ada beberapa tokoh lain yang saya ajak ngobrol. Kita ikuti cuplikannya berikut ini. Ini saya dari depan, terus pas masuk ke sini, wah auranya nih, ini buat aura istirahat sih Kanjeng ya kan? Betul sekali. Ini aura istirahat, enak banget. Ini spesial sekali juga saya bisa duduk di sini nih, kata Kanjeng Gusti tadi, ini kursinya lebih dari 100 tahun Jadi loh. ya betul, jadi ini kursi taman nih, dari duluan memang di sini taman ya, dan di sini untuk ruang privat, ruang keluarga, dan ini kursi taman yang bahkan dari zamannya Eyang Buyut saya, dari zamannya Eyang Mangkunegoro Kediri, setahu saya ya, dari dokumentasi yang saya lihat itu dari eranya beliau sudah ada kursi-kursi ini gitu. Wow. Ada 4 ya yang ada di Karena sini. kita berdua ngobrol, Ya, jadi berdua, yang kita lainnya dipindah dulu. Ya. Wow, luar biasa sekali. Apakah ini juga menjadi alasan Pak Jokowi meminta perkenanan Kanjeng Gusti untuk hajatan anak terakhir Mas Kaisang dan Mbak Erina untuk di Mangkunegaran? Itu gimana ceritanya? Mungkin tahu cerita kemudian menjadi Mangkunegaran tempat untuk resepsi. Ya jadi tentu ya waktu itu kan kami bicara dengan beliau, dengan Mas Kaisang bagaimana untuk kira-kira bisa mengadakan acara di Mangkunegaran. Ya tentu kami karena ini juga suatu momen besar ya, momen besar dengan ya ini momen yang penting lah ya, dan tentu dari Mangkunegaran kami dukung dengan sebaik-baiknya. Tentu yang paling penting tetap dengan menjaga paugeran-paugeran atau pakem-pakem yang berlaku di Mangkunegaran. Dan itu yang kita coba untuk lakukan saat ini, Mbak. Nah, gitu. pakem-pakem mungkin karena kami tidak semuanya mungkin memahami, mungkin Kanjeng bisa cerita kepada kami pakem-pakem apa sih sebenarnya yang harus dijaga, termasuk nanti ada satu tempat yang saya datangi tadi dan saya mau nanya ke Kanjeng karena itu manifestasi modern tapi tetap ada kesan Jawa, Eropa, itu luar biasa. Tapi nanti saya tanya itu. Tapi mungkin Kanjeng bisa cerita tadi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami ketahui dan itu bisa menjadi pengetahuan buat kami kaum muda ya. Ya, jadi tentu yang kami jaga di sini seperti sudah disampaikan juga oleh perwakilan-perwakilan dari Mangkunegaran bahwa tentu kan di sini bagaimana kita menjaga bahwa untuk upacara adatnya misalnya itu kan sesuatu yang secara paugeran itu di Mangkunegaran itu yang bisa melaksanakan upacara adat pernikahan itu adalah yang jumeneng atau putra-putri yang jumeneng, anak-anak yang jumeneng. Nah, tentu dengan ini ya ini yang kami bagaimana ini kan kita bisa temukan akhirnya ya. Jadi ya itu kita di sini sebagai tempat tasyakuran untuk bagaimana menerima tamu dan sebagainya gitu, Mbak. Jadi kurang lebih simpelnya seperti itulah. Ya. Tentu pakam-pakam yang lain juga ada juga ya, tapi ya mungkin yang paling basicnya ada di situ. Dan itu kemudian coba untuk diterjemahkan nanti detailnya nanti kita lihat di acara pada saat resepsi ya, di tanggal 11 ya. 11 ya, 11 Desember. Ini bakal banyak yang datang ke sini Kanjeng. Tadi saya sempat berbincang atau ngobrol dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick bilang pesan Pak Presiden adalah hajatan kali ini tidak hanya sekedar menjadi hajatan tapi juga menjadi festival budaya gitu. Betul. Jadi kami bayangkan saya jadi karena hajatan ini saya bisa datang ke Mangkunegaran jadi saya tahu Indonesia punya Mangkunegaran gitu ya. Kalau Kanjeng sendiri melihatnya gimana? Ya saya rasa ini momen yang bagus ya untuk bagaimana tentu kan yang dari bagaimana pesan dari Pak Presiden kan untuk bisa mengangkat juga kebudayaan, dan Solo, Jogja itu kan kota budaya yang sangat kuat hingga hari ini, dan itu bagaimana ini untuk diangkat lebih tinggi lagi itu sesuatu yang tentu positif ya pastinya, karena kan tentu bagaimana kebudayaan itu kan akar dan identitas dari
bangsa gitu. Jadi untuk ini bisa diangkat lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi, bisa diperkenalkan lagi ke kalayak yang lebih luas, ya menurut pandangan saya itu tentu hal yang sangat positif ya Mbak. Bu Eva, terima kasih sudah mau berpanas-panas bersama saya. Ya, terima kasih. Jaraknya sekitar berapa ratus meter dari Mangkunegaran. Saya mau minta tanggapan dulu. Ini menjadi perayaan bagi semua ternyata. Seperti pesan Pak Jokowi dari awal disampaikan. Tolong dong ini acara jangan hanya jadi hajatan pernikahan, tapi menjadi tasyakuran satu. Terus dua, menjadi festival budaya. Kami menyaksikannya, wah luar biasa sekali. Semua yang tidak diundang pun datang ke sini dari seluruh Indonesia, Bu Eva. Betul, ya. Mbak, kalau saya ingin menyapa dalam bahasa Jawa ya Mbak ya, nah karena ini siang maka sapaannya adalah sugeng siang. Oh, sugeng siang. Sugeng Jawabannya siang apa, para Bu? pemirsa ya, sugeng siang Sugeng juga. siang. Iya. Jadi hari ini memang hari luar biasa bagi kami orang Solo, bahkan bukan hanya orang Solo saja ya, orang Jawa Tengah. Hari ini hari yang istimewa. Tepatnya ya ada pernikahan yang kita semua seluruh Indonesia kita pun mengucapkan selamat ya dengan pernikahan ini, pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina yang itu adalah putra ketiga dari Bapak Presiden. Nah, kalau untuk orang Solo khususnya karena Mas Gibran, Mas Kaisang dan Mbak Erina ini, terlebih Mas Kaisang adalah dilahirkan, dibesarkan di kota Solo. Beliau adalah putranya Bapak Presiden Jokowi dan Bu Iriana yang orang Solo juga, sehingga ini pun menjadi satu kebahagiaan khusus bagi kami orang Solo ya. Dan pada hari ini tadi mungkin yang kita saksikan kan pagi tadi ada iringan, ada kirap ya yang itu tidak hanya menghibur kota Solo, namun ini juga menghibur kita semuanya karena disiarkan di beberapa televisi gitu, terutama yang di TV ini yang setia menyiarkan ini. Dan menurut saya sesuai dengan pesan Bapak Presiden Jokowi bahwa ini tidak hanya sekedar tasyakuran atau pesta pernikahan. Ini adalah bahwa kita ingin menunjukkan, terlebih Pak Presiden Jokowi ingin menunjukkan sebagai tuan rumah yang pemangku hajat gitu ya. Pak Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa betapa kayanya kita dengan bangsa Indonesia ini dengan budayanya. Upacara-upacara adat kemarin yang kita saksikan di televisi kan dari mulai sebelum pernikahan sudah syarat dengan doa dan kemudian dengan budaya, serangkaian upacara adat, kemudian pada saat nikahnya, dan kemudian tadi pagi ada kirap. Dan sampai mungkin nanti malam pun kita akan disuguhi dengan beberapa kekayaan budaya yang kita miliki. Nah mungkin bisa cerita Solo sendiri ini kan, kalau kami orang dari luar Solo melihatnya, wah Mangkunegaran ini apa ya, menjadi tidak hanya sekadar bangunan atau ada Mangkunegaran secara eksis ada Mangkunegaran, tapi menjadi lambang bahwa kita punya kekayaan tradisi budaya yang luar biasa dan masih tetap bertahan. Kalau Bu Eva sendiri melihatnya bagaimana? Ya, kalau saya melihat sebetulnya pemilihan tempat ini di Pura Mangkunegaran itu bukan hanya sekedar memilih tempat saja, namun bahwa di situ ada maksud keluarga ya, keluarga pemangku hajat ini, terlebih Bapak Presiden Jokowi ingin menceritakan kepada semuanya bahwa Solo mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Dan kemudian menurut saya Mbak, yang ini tidak atau mungkin belum terkatakan atau sudah saya kurang paham, namun kalau saya pribadi menangkap adalah Pak Presiden Jokowi ingin mengajak kita semua untuk ingat akan sejarah, ingat pada leluhur. Pak Presiden Jokowi masih kemudian berkali-kali menyampaikan kepada kami semua, khususnya orang Solo ini, Pak Jokowi menyampaikan untuk minta maaf, mohon maaf kalau mengganggu, mohon maaf kalau merepotkan. Padahal kita semua nggak pernah merasa direpotkan. Kita semua justru kalau menurut saya ingin bagaimana kita bagaimana kita menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Pak Jokowi yang telah memimpin kita semua selama sekian tahun ini, dan sekarang beliau mempunyai gawe hajat yang besar, menikahkan putranya yang ketiga loh Mbak, pernikahan yang terakhir.
Kalau dalam istilah Jawa itu ada namanya tumplak punjen. Jadi menikahkan putranya yang terakhir atau yang bungsu. Kalau kita bicara soal budaya, memang di Solo ini orang yang masyarakat yang memang sangat kuat untuk memegang budaya itu, gitu ya. Contohnya, salah satu contohnya adalah misalnya ada orang yang mau punya hajat pernikahan. Itu kalau kita sekarang ini kan pakai wedding organizer sudah selesai begitu ya. Nah, kalau di Solo pakai WO mungkin iya, tapi tetap dengan tetap dengan rantaman apa ya namanya, susunan acara atau susunan tata cara yang rinci. Jadi misalnya begini, misalnya pengantin mau keluar dari kamarnya ya, pengantin mau keluar dari kamarnya untuk duduk di singgasana, itu pun juga diatur siapa yang mendampingi. Nah, yang mendampingi itu yang patut bagaimana, siapa di situ gitu. Pantesan tadi ada beberapa ritual juga di saat ngunduh mantu itu ya. Iya. Beberapa ritual tadi kami sempat lihat sebelum ada acara kirap. Kirap sendiri itu bermakna apa, Bu Eva? Kenapa harus memilih kereta kencana? Dan kami lihat ada 6 kuda dan semuanya betina. Bagi kami, wah, secara awam, wah ini estetik sekali buat semua. Jadi tadi semua itu pada buka Instagram, mungkin media sosial masing-masing dan mengabadikan. Tapi tentu ada makna lebih dalam soal itu. Kalau sebetulnya kalau persoalan kereta kencana dan apa namanya kirap itu sebetulnya ini ekspresi bersyukur dari masing-masing pengunduh mantu. Jadi karena memang fasilitas untuk kereta kencana itu ada, dan ini menurut saya juga wujud dari bersyukurnya kami semua masyarakat Solo. Kenapa tidak kemudian dikirapkan? Soalnya dikirapkan itu sendiri menurut saya Pak Presiden dan keluarga ini juga ingin memberikan jawaban kepada masyarakat Solo, bahwa masyarakat Solo pengen dong lihat pengantinnya seperti apa begitu. Ditunjukkan. Makanya kemudian ada kirap. Nah, kalau nggak dikirap, orang juga tidak semua bisa melihat atau ketemu dengan Mas Kaisang dan Mbak Erina kan, sang pengantin. Tapi kalau dikirap, semuanya bisa kemudian melihat, semuanya bisa dada-dada, kira-kira begitu kan, semuanya bisa mengucapkan salam. Dan bahkan yang diharapkan, yang saya harapkan pribadi adalah dengan melihat langsung, doa pun juga akan terucap. Tapi Om bisa cerita tadi acara di dalam itu bagaimana? Ya, sebuah perjalanan panjang, perjuangan panjang dari sejak dapat undangan, bagaimana mencari tiket yang tidak gampang, mencari hotel nggak dapat, artinya dibantu Mas Arti, seorang pengusaha di sini. Kemudian pulangnya saya nggak dapat tiket, jadi terpaksa naik kereta nanti malam. Oh, darat ya, oke. Tadi undangan jam 9:30, tapi dari jam 9 saya udah ke Hotel Sultan untuk bersama-sama naik bus bersama para gubernur, naik bus ke Jakarta. Di tengah jalan kurang lebih ada 300 meter berhenti, setengah jam nggak bergerak. Jadi terpaksa saya turun. Yuk turun, dikeroyok oleh masyarakat untuk foto-foto. Jadi keringetan, akhirnya masuk, antri lagi 2 jam. Tapi semuanya terbayar lunas. Kecapean kita, perjuangan kita terbayar. Foto bersama Pak Jokowi, dan Pak Jokowi mengucapkan 3 kali minta, Mas Roy, matur nuwun sudah rawuh. Disampaikan langsung sama Pak Jokowi? Pak Jokowi bilang matur nuwun mau rawuh. Sebuah kehormatan presiden loh ini. Presiden ini. Wah, saya matur nuwun lah. Pas saya mau jalan, ya? Ibu Iriana foto dong, foto. Wah, tidak banyak yang diminta foto. Saya, orang tuanya. Semua luar biasa. Saya bilang terima kasih Pak Jokowi, matur nuwun, Ibu Iriana matur nuwun. Saya yang matur nuwun. Nah, kalau acaranya sendiri menurut Om gimana? Acaranya, kalau menurut saya, ini adalah sebuah pernikahan, penghelatan pernikahan terbesar abad ini. Kenapa? Yuk, terbesar, lihat. Seluruh menteri datang, seluruh pejabat datang. Tapi tidak hanya itu, masyarakat dilibatkan. Kita lihat seluruh jalan macet tadi, orang berbondong-bondong, dan ada rombongan masyarakat yang dikasih tenda untuk makan gratis itu.
kirapnya, semuanya luar biasa menurut saya. Makanannya luar biasa, pulangnya saya dapat hadiah, souvenir. Padahal nggak nyumbang. Tapi mau nyumbang apa sama Presiden? Tapi menurut saya sekali lagi ini penghelatan yang tak terlupakan lah, ini luar biasa. Om Roy, Pak Presiden itu sedari awal bilang bahwa ini harapannya tidak hanya sekadar menjadi hajatan kawinan saja, tapi juga menjadi festival budaya, menjadi momentum untuk merayakan kebudayaan kita. Salah satunya adalah kebudayaan di Mangkunegaran yang sangat kental. Mungkin kalau Om sendiri kan sebagai seniman sangat tahu ya bahwa hari-hari ini kita mendapat tantangan yang luar biasa karena pengaruh modernitas, pengaruh media sosial lah. Ini kita eksis, ada momentum untuk memperlihatkan lagi, oh ada Jawa itu seperti ini, ada Mangkunegaran dan lain-lain. Om melihatnya bagaimana? Saya pernah ketemu beliau, ya. Pak Jokowi. Saya pernah mengusulkan bahwa tiap Pemda membuat sebuah tempat di mana bersatunya para masyarakat, tempat kebudayaan atau budaya di satu, misalnya zaman dulu itu gedung bioskop. Ya. Tiap kabupaten membuat itu, sehingga hari ini kita melihat anak-anak muda yang barat ke Amerikaan, yang bule ke bule-bulean, yang Arab ke Arab-Araban. Jadi kita kehilangan jati diri kita. Saya pernah usulkan, dan Pak Jokowi kalau saya lihat memang dia komitmen pada budaya itu. Tadi nuansa Jawanya kental gitu. Luar biasa, Mangkunegaran juga kolaborasinya ini Erick Thohir kerjanya juga luar biasa. Suatu organisasi yang tidak mudah mengatur begitu banyak orang, begitu banyak pejabat, semua orang penting gitu. Jadi tapi oke, semuanya berjalan bagus. Jadi saya mengajak ngobrol senior saya satu ini untuk melihat bagaimana konsep dan akhirnya kemarin dan hari ini kita saksikan Pak Jokowi bilangnya jangan sampai ini hanya sekadar hajatan, tapi ini menjadi festival budaya. Ini harus menjadi momen perayaan buat kita semua. Nah, menurut Mas Suta, apakah itu tercermin dari 2 hari ini di Jogja dan juga hari ini? Budaya di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita tahu di sini sekarang pernikahannya dengan adat Jawa ya. Kita misalnya kemarin kalau kita lihat dalam acara itu Pak Jokowi dan Ibu Iriana sempat mengalungkan kain sindur. Itu dalam budaya Jawa itu filosofinya yang sangat luhur, mengingatkan kita akan asal mula kita. Mas Suta sendiri melihat makna kebiasaan Pak Jokowi yang pasti kalau presiden kan harusnya ada pengamanan yang ekstra. Ambil handphone, foto, tidak berjarak dengan rakyat, itu bagaimana? Ya, itu juga salah satu ciri khas Pak Jokowi ya. Di era-era sebelumnya pemimpin tertinggi biasanya menjaga jarak dengan rakyatnya melalui bentuk-bentuk protokoler kan. Pak Jokowi sejak beliau jadi wali kota, kemudian gubernur, dan akhirnya presiden, protokoler itu selalu diruntuhkan dengan dasar untuk dia lebih menyatu dengan rakyat. Pura Mangkunegaran ini, pendopo ini, itu punya sejarah besar. Jadi dibangun kan awalnya Mangkunegaran 2 ya. Kemudian ini diperbaharui jadi Mangkunegaran 4. Pendopo ini di saat itu, ini menjadi pendopo yang paling besar. Boleh dikatakan mungkin di banyak negara itu saat itu, pendopo Mangkunegaran ini sebagai sebuah pendopo yang sangat besar untuk pengembangan budaya dan pembaharuan waktu itu. Jadi sebenarnya upacara pemilihan tempat ini juga menurut saya itu sangat strategis, menjadi simbol bahwa Indonesia ini sebagai negara yang berbudaya, Pak Jokowi ingin menunjukkan lagi, mengingatkan bahwa dulu di abad ke-16 Mangkunegaran kedua ini pernah membangun sebuah pendopo yang saat terbesar ketika itu, dan disitulah pembaharuannya dikatakan bahkan mendahului pembaharuan restorasi Meiji. Oh ya. Gitu. Jadi syarat makna, dan ini harusnya bergulir ya menjadi momentum untuk pengembangan budaya juga di Indonesia saya rasa.